Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Ialah supaya kita tetap setia dan percaya kepadanya. Kita selamat sore. Kita bersyukur kita mempunyai kesempatan kembali untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang pada saat ini sampai pada pelajaran yang ke-9 yang berjudul Hati-hati dengan ketamakan. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bapa, terima kasih dan syukur Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah untuk mempelajari firman-Mu, sehingga pada saat ini kami rindu untuk senantiasa mempelajari firman Tuhan yang berjudul ketamakan. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya Roh-Mu yang suci yang boleh menolong kami, agar kami boleh mengerti pelajaran ini dan boleh melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Mengampuni semua dosa kesalahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hati-hati dengan ketamakan. Inilah satu judul pelajaran sekolah Sabat kita yang ke-9, yang pada ayat hafalnya terdapat di dalam Lukas 12 ayat 15. Pekan ini kita akan melihat kepada contoh-contoh tentang betapa buruknya ketamakan itu dan bagaimanakah apa yang kita lakukan untuk mengatasinya. Ketamakan sering digolongkan sebagai dosa yang keji yang akan berakibat seseorang keluar dari kerajaan Allah, yaitu orang cabul, penyembah berhala, orang banci, pezina, pemburit, pencuri, pemabuk, orang yang kikir, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Poin yang lain, dosa asal yang utama, Lucifer, ialah tidak puas dengan kedudukannya sekalipun dihormati oleh seluruh penduduk surga. Dia menginginkan hak Kristus, dia ingin menyamai yang maha tinggi, dan keinginannya menjadi fokus dalam hatinya, sehingga mengakibatkan ketamakan. Poin yang lain, satu perkara terkutuk di perkemahan. Achan tidak bisa menahan keinginannya untuk mempunyai salah satu barang rampasan setelah mengalahkan kota Ai. Dalam pikirannya dia hanya mengambil sedikit dari barang rampasan, tetapi itu tetap mencuri dan merasa bahwa tidak ada orang yang mengerti atau yang mengetahui, yang berakibat fatal bagi seluruh bangsa itu dan sangat memalukan. Poin selanjutnya, hati Yudas. Bila penyerahan kita kepada Tuhan tidak sepenuhnya, sekecil apapun keinginan kita, kalau tidak diperhatikan bahkan dipikirkan mendalam, akan berakibat, akan membawa bencana dan hilang selamanya dari genggaman Tuhan. Keinginan Yudas ialah uang, dan ia mencuri sebagian harta di mana dia sebagai bendahara, yang akhirnya dia mengkhianati Yesus. Poin yang ketiga, Ananias dan Safira. Ananias dan Safira juga menjadi anggota gereja yang mula-mula. Awalnya mereka sungguh-sungguh sangat menikmati suasana dalam kumpulan itu dan juga ingin menjual tanah miliknya buat mereka bersama. Namun setelah memegang uang hasil penjualan tanah mereka, timbul keinginan untuk memakai sendiri sebagian dari hasil penjualannya, dan akhirnya mereka mengambil sebagian uang itu dan akibatnya mendukakan Roh Kudus. Dengan menyerahkan kepada rasul-rasul uang yang telah diambil sebagian, yaitu karena dia dusta mencuri,
walau itu uangnya sendiri yang berarti juga ketamakan. Mereka mengingkari janji kepada Tuhan yang sebenarnya akan diserahkan seluruh uang penjualan tanah, tetapi kenyataannya hanya sebagian. Poin yang terakhir, mengalahkan ketamakan. Bagaimana kita bisa mengalahkan ketamakan? Ketamakan adalah satu perkara hati, seperti dosa-dosa yang lain. Tetapi hal-hal ini perlu kita pikirkan sebelum kita berbuat. Tetapi sangat sulit jika kita tidak melibatkan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalahkan rasa ketamakan? Kita bisa baca di dalam Yosua 24 ayat 15. Buat keputusan ikut Tuhan atau yang lain. Berdoalah dengan ajaran Kristus. Doa Bapa kami. Belajarlah kitab suci dan lakukan firman-Nya. Seperti Yesus berjanji akan menuruti firman dan melakukannya, yaitu di dalam kehidupannya. Keinginan adalah asal daripada dosa. Inilah beberapa hal yang sudah kita pelajari satu minggu ini. Kiranya ini boleh menolong kita untuk mengerti pelajaran yang indah pada Sabat ini. Dan kita akan masuk dalam pendalaman. Apa yang dilakukan Achan? Hanya sehelai kain sinear yang indah. Sebuah dosa telah menuntun kepada dosa yang lainnya. Dan ia telah mengambil emas dan perak yang telah diserahkan kepada perbendaharaan Allah. Ia telah merampok dari Tuhan akan buah sulung dari negeri Kanaan. Inilah poin yang kita pelajari. Dan yang terakhir, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Rasa cinta diri dan cinta akan uang adalah gambaran signifikan tentang keadaan manusia pada akhir zaman, waktu kita sekarang. Inilah satu pelajaran sekolah sahabat kita yang perlu kita renungkan. Karena apa? Di dalamnya kita mendapatkan satu pelajaran mengenai ketamakan. Kita tidak bisa menghindari hal ini bila mana kita tidak mengikut sertakan Tuhan. Bila mana iman kita dangkal, biarlah kita hanya berharap dan mengandalkan Tuhan bila mana kita ingin melakukan dan menghilangkan hal-hal yang menjadi kendala dalam kehidupan kita, baik itu ketamakan, baik keuangan dan lain-lain yang sudah kita pelajari beberapa sahabat yang lalu. Satu pelajaran yang sangat berat, satu pelajaran yang kalau kita tidak punya iman, kita akan susah, akan melakukan hal yang tidak baik, kita akan tersinggung, kita akan kecewa. Tetapi bila mana kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalam segala pergumulan hidup kita, kita akan mendapatkan satu hasil yang benar-benar seperti yang kita hadapkan. Inilah satu pelajaran sekolah sahabat yang patut kita renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam pelayanan kita kepada Dia. Terima kasih, Tuhan memberkati.